Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farul Al-Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sistem informasi mengenai strategi algoritma priority scheduling dan round robin. Nah, langsung saja yang pertama saya akan membahas algoritma priority scheduling. Nah, priority scheduling ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah priority scheduling non-prime time. Nah, kita bahas yang non-prime time dulu. Nah, di sini sudah ada sebuah tabel dengan proses, burst time, priority, dan arrival time-nya yang sudah ditentukan masing-masing. Nah, di sini ada 4 buah proses. Nah, langsung saja kita mulai dari arrival time yang pertama, yaitu 0. Nah, pada arrival time yang 0, P1 masuk. Nah, P1 masuk dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Nah, di sini P1 langsung kita proses. Lalu pada arrival time yang ketiga, P2 masuk dan P1 tadi masih menyisakan 5 burst time lagi, karena di sini arrival time-nya 0 sampai 3. Maka dia masih bersisa. Nah, di sini yang akan diproses terlebih dahulu yaitu P2, karena pada priority scheduling yang diutamakan untuk diproses itu kita lihat dulu priority-nya, mana priority yang lebih kecil, maka itu yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini P2 memiliki priority 1, maka P2 yang akan diproses terlebih dahulu. Lalu pada arrival time yang kelima, nah pada arrival time yang kelima, P3 masuk dengan burst time-nya 2 dan priority-nya 2. Nah, di sini P2 tadi masih menyisakan 3 burst time, karena di sini arrival time-nya 3 sampai 5. Nah, di antara ketiga ini P3 dan P1 sama-sama priority-nya 2, sedangkan P2 itu priority-nya 1, maka P2 masih lanjut untuk diproses. Nah, ini selanjutnya pada arrival time yang ke-6, P4 masuk dengan burst time yang 6 dan priority-nya 1. Nah, di sini P2 tadi masih ada sisa lagi 2 burst time lagi, karena di sini arrival time-nya 5 sampai 6. Nah, di sini kita lihat P4 dan P2 itu burst time-nya sama-sama kecil, yaitu 1. Nah, di sini yang diutamakan itu P2, karena dia yang terlebih dahulu masuk ke dalam antrian. Maka P2 diproses hingga selesai pada arrival time yang ke-8, karena di sini burst time-nya 2. Nah, P4 masuk, P3 masuk, dan P1 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini P4 lah yang akan diproses terlebih dahulu, karena di sini P4 memiliki priority yang lebih kecil. Nah, P4 diproses, burst time-nya 6, maka dia akan selesai pada arrival time yang ke-14. Nah, P3 dan P1 kembali masuk ke dalam antrian. Nah, di sini mereka sama-sama punya priority yang sama, yaitu 2. Dan yang akan diproses terlebih dahulu tetap P1, karena P1 yang masuk ke dalam antrian lebih dulu daripada P3. Nah, P1 kita proses dan akan selesai pada pada arrival time yang ke-19, karena burst time-nya 5. Lalu P3 masuk dan diproses. Ini burst time-nya 2, maka dia akan selesai pada waktu yang ke-21. Nah, langsung kita cari waktu tunggunya. Nah, waktu tunggu untuk proses P1. Nah, di sini P1 diproses pada arrival time yang ke-14 dan P1 masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ketiga, maka 14 kurang 3 adalah 11. Lalu P2. Nah, P2 ini karena dia masuk ke dalam antrian dan langsung diproses, maka dia tidak memiliki waktu tunggu.
Lalu P3. Nah, P3 ini diproses pada waktu yang ke-19, ini arrival time yang ke-19. Dan P3 itu masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-5, maka 19 dikurang 5 adalah 14. Lalu P4. Nah, P4 ini diproses pada arrival time yang ke-8. Nah, P4 masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-6, maka 8 dikurang 6 adalah 2. Lalu kita jumlahkan semua waktu tunggu dari proses ini. Nah, kita jumlahkan hasilnya 27. Lalu kita hitung waktu tunggu rata-ratanya. Nah, di sini caranya kita hitung jumlahnya, kita bagikan dengan proses yang ada, yaitu 4 proses. Nah, 27 dibagikan dengan 4, hasilnya 6,75 milisecond. Nah, seperti itu untuk priority scheduling dan prime time. Nah, lalu kita akan bahas priority scheduling yang kedua, yaitu priority scheduling prime time. Nah, di sini kita masih dengan tabel yang sama, dengan proses burst time, priority dan arrival time yang masih sama. Nah, langsung kita ke arrival time yang 0. Nah, di sini P1 masuk dengan burst time 8 dan priority-nya 2. Nah, di sini P1 langsung diproses. Lalu arrival time yang ketiga, P2 masuk dengan burst time 5 dan priority-nya 1. Nah, di sini P1 masih sisa 5 burst time lagi. Masih sama dengan yang tadi. P2 diproses terlebih dahulu karena priority-nya lebih kecil. Lalu pada arrival time yang kelima, P3 masuk dengan burst time 2 dan priority-nya 2. Nah, di sini P2 tadi masih sisa 3 burst time lagi. Nah, karena di sini P2 priority-nya lebih kecil di antara ketiga proses ini, maka P2 lanjut kita proses. Nah, di sini pada arrival time yang ke-6, P4 masuk dengan burst time 6 dan di sini priority-nya 1. Nah, P3, P2, P1 tadi masuk lagi. Nah, di sini P2 masih sisa 2 burst time lagi. Nah, perbedaannya priority scheduling prime time dan non prime time itu pada priority scheduling prime time, apabila priority-nya sama, maka yang kita lihat selanjutnya yaitu burst time-nya. Mana burst time yang lebih kecil, maka itu yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini priority yang paling kecil itu P4 dan P2. Nah, sementara di sini burst time P2 lebih kecil dari P4, maka P2 yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, P2 akan selesai pada arrival time yang ke-8. Lalu P4, P3, P1 masuk antrian. Nah, di sini P4 yang diproses terlebih dahulu karena priority-nya lebih kecil. Nah, P4 akan selesai diproses pada arrival time yang ke-14. Lalu P3 dan P1 masuk. Nah, di sini mereka sama-sama priority-nya 2 nih. Nah, kita lihat burst time-nya yang mana yang lebih kecil. Nah, di sini P3 burst time-nya 2, P1 burst time-nya 5. Maka yang akan diproses adalah P3 dengan burst time-nya 2. Nah, di sini P3 akan selesai diproses pada arrival time yang ke-16. Lalu P1 masuk dan langsung diproses hingga selesai pada arrival time yang ke-21. Nah, lalu kita cari waktu tunggunya. Nah, di sini P1 diproses pada arrival time yang ke-16 dan dia masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ketiga, maka 16 kurang 3 adalah 13. Lalu P2 tadi dia masuk ke antrian dan langsung diproses sehingga dia tidak memerlukan waktu tunggu. Nah, lalu P3 ini dia diproses pada arrival time yang ke-14 dan P3 masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-5, maka dikurang hasilnya 9.
Lalu P4. Nah, P4 nih, P4 diproses pada arrival time yang ke-8 dan masuk ke antrian pada arrival time yang ke-6, dikurang hasilnya 2. Nah, kita jumlahkan lagi semuanya. Sini jumlahnya 24. Kita cari waktu tunggu rata-ratanya. 24 dibagi dengan jumlah proses yaitu 4. Maka waktu tunggu rata-ratanya adalah 6 milisecond. Nah, selanjutnya kita akan bahas algoritma round robin. Nah, di sini algoritma round robin itu ada dua macam lagi. Nah, yang pertama itu round robin first come first serve atau RRFCFS. Nah, kita bahas yang ini terlebih dahulu. Nah, di sini round robin itu dia itu memiliki quantum time. Nah, pada tabel ini kita sudah ada 5 buah proses, burst time dan quantum time-nya 5. Nah, langsung saja kita ke Gantt chart-nya. Nah, pada arrival time yang ke-0 kita masukkan semua proses yang ada dengan burst time-nya. Nah, di sini kita masukkan semua. Maka kita proses terlebih dahulu yaitu P1. Nah, P1 kita proses. Nah, di sini quantum time-nya 5. Maka arrival time selanjutnya yaitu 5. Nah, pada arrival time yang kelima ini P1 itu burst time-nya 12. Maka P1 masih menyisakan burst time dan akan mengantri. Nah, di sini P2, P3, P4 masuk. Nah, P1 tadi sisa 7 burst time lagi dan masuk ke dalam antrian. Nah, di sini P2 yang akan diproses selanjutnya. Nah, P2 burst time-nya 8, sedangkan quantum time di sini 5. Maka arrival time selanjutnya yaitu 10. Nah, P2 ini akan misalkan lagi burst time. Kita lihat. Nah, di sini P3, P4, P5 masuk. Nah, P2 tadi masih ada 3 burst time lagi. Nah, di sini P3 yang kita proses lagi. Nah, P3 karena burst time-nya 5 dan quantum time di sini 5, maka P3 ini bisa kita proses dan selesai. Nah, P3 ini akan selesai pada arrival time yang ke-15. Nah, di sini P3 selesai, P4, P5 masuk dengan P1, P2 tadi. Nah, di sini P4 burst time-nya 2. Maka P4 bisa kita proses juga hingga selesai. Nah, P4 akan selesai pada arrival time yang ke-17. Nah, P4 selesai, P5, P1, P2 masuk. Nah, di sini mereka sudah masuk. Nah, P5 diproses karena burst time-nya 1. P5 bisa kita proses hingga selesai. Nah, P5 akan selesai pada arrival time yang ke-18. Lalu P1, P2 masuk. P1 diproses lagi. Nah, karena quantum time-nya 5, maka P1 ini masih sisa lagi burst time-nya. Nah, di sini pada arrival time yang ke-23, P2 masuk dan diproses, sedangkan P1 tadi masih sisa 2 burst time lagi. Nah, P2 tadi karena burst time-nya hanya tersisa 3, maka P2 bisa kita proses hingga selesai pada arrival time yang ke-26. Nih, karena burst time-nya 3. Lalu P1 masuk dan kita proses langsung. Nah, di sini karena burst time-nya sudah 2, maka P1 bisa selesai pada arrival time yang ke-28. Nah, lalu kita hitung waktu tunggunya. Nah, di sini waktu tunggu P1. Nah, P1 tadi diproses pada arrival time yang ke-0. 0. Lalu diproses lagi pada arrival time yang ke-18. Dan P1 masuk ke antrian pada arrival time yang kelima. Nah, di sini 18 dikurang 5 diproses lagi pada arrival time yang ke-26 dan masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-23. Nah, maka hasilnya 16. Maka waktu tunggu P1 itu 16. Lalu P2. Nah, P2 ini masuk ke dalam antrian dan diproses pada arrival time yang kelima. Ini dan diproses lagi pada arrival time yang ke-23. Lalu dia masuk ke antrian pada arrival time yang
ke 10. Nah, di sini dia masuk ke antrian lagi. Maka waktu tunggunya adalah 18. Lalu P3. Nah, P3 ini karena dia masuk ke antrian dan diproses hingga selesai, maka waktu tunggunya 10. Sama dengan P4 dan P5. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, di sini hasilnya 76. Lalu kita hitung waktu tunggu rata-ratanya. Nah, di sini jumlah waktu tunggu tadi kita bagikan dengan jumlah proses yang ada, yaitu 5. Maka waktu tunggu rata-ratanya adalah 15,2 milisecond. Nah, kita lanjut ke macam-macam round robin yang kedua, yaitu round robin frame type dan non frame type. Nah, di sini kita masih dengan tabel yang sama dan quantum time yang sama. Nah, kita mulai dari arrival time yang ke 0. Kita masukkan lagi semua prosesnya dengan burst time-nya dari P1, P2, P3, P4, P5. Nah, untuk menentukan yang mana yang akan diproses pada round robin frame type non frame type ini, kita lihat dari burst time yang paling kecil di antara semua proses. Nah, di sini P5 yang memiliki burst time paling kecil, maka kita proses P5. Nah, di sini P5 akan selesai pada arrival time 1. Lalu kita masukkan lagi P1, P2, P3, P4. Nah, di sini P4 yang akan diproses lagi karena burst time-nya paling kecil, yaitu 2. Nah, P4 akan selesai diproses pada arrival time yang ketiga. Lalu P1, P2, P3 masuk lagi ke dalam antrian. Nah, di sini P3 bisa kita proses hingga selesai karena burst time-nya 5. Nah, di sini quantum time kita 5, maka masih bisa untuk diproses hingga selesai. Nah, P3 kita proses selesai pada arrival time yang ke-8. Lalu P1, P2 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini P2 yang akan kita proses terlebih dahulu karena burst time-nya paling kecil, itu 8. Nah, karena quantum time kita 5 dan burst time P2 tadi 8, maka P2 akan bersisa burst time-nya. Nah, di sini kita lanjutkan ke arrival time yang ke-13. Nah, di sini P2 tadi masih sisa 3 burst time lagi. Nah, di sini P2 kita lanjutkan untuk diproses karena P2 itu burst time-nya paling kecil. Nah, di sini dia semakin berkurang. Burst time-nya 3. Kita proses dan bisa sampai selesai, yaitu pada arrival time yang ke-16. Nah, di sini P1 masuk dan langsung diproses. Nah, di sini P1 kita proses hingga selesai pada arrival time yang ke-28. Nah, di sini P1 kita proses, quantum time kita 5, maka di sini arrival time yang ke-21. P1 sisa 7 burst time lagi. Quantum time kita 5, berarti P1 kita masih sisa 2 lagi pada arrival time yang ke-26 dan baru bisa selesai pada arrival time yang ke-28. Lalu kita hitung waktu tunggunya. Nah, di sini P1 itu, nah karena dia tadi mulai diproses pada arrival time yang ke-16 dan dia itu tidak masuk ke antrian lagi, dia itu diproses terus hingga selesai, maka waktu tunggunya itu 16. Nah, lalu P2 juga begitu, dia masuk ke antrian dan diproses itu pada arrival time yang 8. Nah, dia diproses terus hingga selesai, maka waktu tunggunya 8. Lalu P3 juga, P4 dan P5 juga sama. Kita jumlahkan. Nah, di sini jumlahnya 28. Lalu kita hitung waktu tunggu rata-ratanya. Di sini 28 kita bagi dengan jumlah proses, yaitu ada 5. Maka waktu tunggunya yaitu 5,6 milisecond. Nah, baiklah, mungkin itu saja untuk pembahasan dari algoritma priority scheduling dan round robin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.